Selamat malam. Malam hari ini kemungkinan adalah pertemuan kita yang terakhir di dalam pemuritan kita di tahun 2023 ya. Nanti pertemuan kita yang berikutnya di awal bulan Desember itu lanjut tentang hubungan, dan itu juga adalah pertemuan yang terakhir. Nah, malam hari ini karena kita berbicara tentang hal berdoa, kekristenan tanpa pemuritan hanyalah ritual atau rutinitas yang kita kerjakan setiap hari Minggu. Jadi kita nggak mau ibadah kita itu cuman ritual atau rutinitas. Ya, karena kita beragama Kristen, hari Minggu kita datang beribadah. Karena kita beragama Kristen, makanya hari Minggu kita datang kebaktian. Justru kita belajar di dalam pemuritan. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah kita bertumbuh di dalam pemuritan. Jadi perjalanan kekristenan kita tidak terhenti sampai hanya di sekedar percaya saja, tetapi kita harus berkelanjutan level kerohanian kita menjadi seorang murid. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar berhenti menjadi orang percaya, tetapi kita harus lanjutkan level kerohanian kita menjadi seorang murid. Kekristenan tanpa pemuritan hanyalah ritual atau rutinitas agama yang kita kerjakan setiap minggu. Jadi kita tidak mau kekristenan kita hanya terhenti di hari Minggu, tetapi justru kita harus terus belajar dan terus belajar dan terus belajar supaya apa? Kemuliaan Allah itu tergenapi, kemuliaan Allah itu tercermin di dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, malam hari ini saya mau simpulkan tentang prinsip berdoa. Waktu lalu saya sudah sampaikan kepada teman-teman rekan-rekan murid Kristus bahwa mengapa kita harus berdoa. Jadi mengapa kita harus berdoa? Kita tidak belajar dari pendeta, kita tidak belajar dari seorang hamba Tuhan, tetapi kita langsung belajar dari Sang Guru Agung kita, yaitu Yesus Kristus ya. Waktu lalu saya sudah bilang bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara-perkara ajaib, dia sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara heran. Tapi kenapa dia masih berdoa? Yang pertama, karena Yesus Kristus memiliki salah satu sifat ilahi yang tidak bisa dia tinggalkan, yaitu apa? Berdoa. Jadi berdoa itu merupakan salah satu sifat ilahinya Yesus. Nah, karena kita ini adalah seorang murid Kristus, kita ini adalah seorang pengikut Yesus, berarti sifat ilahi yang dimiliki oleh Yesus, kita sebagai seorang murid, kita pun juga harus memiliki sifat ilahi itu. Sekali lagi ya, karena Guru Agung kita namanya Yesus Kristus, dan berdoa itu merupakan salah satu sifat ilahinya, berarti begini, kita adalah pengikutnya Yesus, kita adalah muridnya Yesus, berarti kita harus memiliki sifat ilahinya Yesus. Jadi tidak ada alasan apapun untuk tidak memiliki salah satu sifat ilahinya Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri berharap bahwa setiap kita murid-murid Kristus, kita harus memiliki sifat ilahinya Yesus, yaitu apa? Suka berdoa. Sama-sama bilang suka berdoa. Ya, jadi kenapa kita suka berdoa? Oh, ternyata kita suka berdoa itu karena itu merupakan salah satu sifat ilahi kita sebagai seorang murid Yesus, murid Kristus. Karena kita pengikut Yesus, berarti kita memiliki sifat ilahinya Yesus, yaitu apa? Suka berdoa. Waktu Yesus melayani di muka bumi ini, Yesus mengalami yang namanya kelelahan, capek. Tetapi waktu dia mengalami kelelahan dan capek, dia tidak langsung tidur, tetapi dia masih berdoa, bersyafaat. Karena apa? Itu merupakan salah satu sifat ilahinya Yesus. Amin. Kita ini adalah murid Kristus. Kalau kita hanya sekedar beragama Kristen, kita hanya sekedar berKTP Kristen, kita tidak berdoa tidak jadi masalah. Gak ada yang tegur kita, dan tidak ada yang atur-atur kita. Bebas. Tetapi karena kita telah memutuskan untuk menjadi murid Kristus, tidak ada alasan lain untuk tidak berdoa. Amin. Tidak ada alasan lain untuk apa? Tidak berdoa. Karena kita ini murid. Kalau kita hanya sekedar beragama Kristen, kita hanya sekedar percaya Yesus, hari Minggu datang ke gereja, KTP kita, identitas kita adalah beragama Kristen, kita nggak berdoa, tidak jadi masalah. Tetapi karena kita telah menjadi pengikut Kristus, menjadi muridnya Yesus, berarti tidak ada satu alasan apapun untuk tidak berdoa. Amin. Semua kita harus punya waktu untuk berdoa. Amin. Dan yang kedua, kenapa Yesus berdoa? Padahal Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Oh, dia berdoa karena dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi di depan. Amin.
Kenapa dia berdoa? Karena yang pertama, berdoa merupakan salah satu sifat ilahinya Yesus. Dan yang kedua adalah dia berdoa karena dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi di depan. Makanya dia berdoa. Nah kita nggak akan pernah tahu kejadian apa yang terjadi di depan kita. Kita nggak tahu besok apa yang terjadi dengan kita. Kita nggak tahu bulan depan apa yang terjadi dengan kita. Nah Yesus sendiri tahu persis apa yang akan dialami. Dia berdoa. Nah kalau kita yang nggak tahu apa-apa tentang hari depan, yang nggak tahu apa-apa tentang situasi besok atau situasi minggu depan, berarti begini, berdoa itu merupakan salah satu bukti, berdoa itu merupakan salah satu tanda kita ini bergantung penuh kepada Allah. Amin. Ya, Yesus tahu segala sesuatu yang terjadi di depan karena Yesus adalah apa? Yesus adalah Tuhan. Kalau kita cuma murid, kita cuma pengikut, kita nggak tahu segala sesuatu yang akan terjadi di depan. Bulan depan kita mau alami apa? Tahun depan kita mau alami apa? Atau tanggal 23 Desember 2023 kita alami apa? Kita nggak tahu. Atau siapa di sini yang tahu nanti tanggal 7 Desember 2023 dia akan ngalami ini, bangun jam sekian, nanti akan pakai baju ini, ketemu dengan ini, ketemu orang ini. Ada di sini yang tahu? Nggak tahu. Hanya Yesus yang tahu. Tapi Yesus berdoa. Nah kita yang nggak tahu apa-apa, berarti begini, berdoa itu merupakan salah satu bukti ketergantungan kita kepada Allah. Amin. Nah waktu lalu saya udah banyak bicara, ya malam hari ini saya hanya ingatkan kepada teman-teman, Bapak Ibu Saudara, bahwa berdoa itu merupakan salah satu sifat ilahi yang perlu kita miliki sebagai seorang pengikut Kristus, murid Kristus. Dan yang kedua, berdoa itu merupakan apa? Berdoa itu, kenapa kita berdoa? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena itu kita berdoa. Waktu lalu juga saya sudah sampaikan, berdoa itu bicara tentang hubungan persekutuan kita dengan Allah yang kita bangun secara pribadi. Jadi berdoa itu merupakan hubungan persekutuan yang kita bangun dengan Allah secara pribadi. Makanya Alkitab berkata di dalam kitab Matius, ya, kalau mau berdoa, masuklah ke kamar, tutuplah pintu. Itu bicara tentang hubungan persekutuan kita dengan Allah yang kita bangun secara pribadi. Jadi kita berdoa itu bukan cuma di gereja. Kita berdoa bukan pada saat kebaktian saja. Kita berdoa bukan pada saat kita kumpul-kumpul pemuritan. Tetapi justru yang paling berharga, yang paling penting, entah kita sendiri atau kita dengan siapa, jangan pernah berhenti berdoa. Jadi jangan sampai kita menjadi orang Kristen, kita berdoa itu waktu hari Minggu kita kebaktian, atau pertemuan pemuritan baru kita berdoa. Nah di rumah kita sendiri nggak pernah bangun hubungan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya, saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan murid-murid Kristus semuanya, mau sendiri atau dengan siapa, dalam situasi keadaan apapun, jangan pernah berhenti dan jemu-jemu untuk berdoa. Karena itu merupakan salah satu prinsip dasar seorang murid Kristus yang cerdas. Amin. Ya, jadi kita mau ngalamin situasi pahit manis, suka duka, tertawa atau berduka, itu tidak jadi masalah. Itu tidak akan pernah mempengaruhi kita untuk tidak berdoa. Amin. Karena kita adalah murid Kristus, salah satu prinsip hidup seorang murid Kristus yang cerdas adalah berdoa senantiasa, peristiwa demi peristiwa, musim boleh berganti musim, situasi keadaan boleh datang silih berganti, persoalan pergumulan penderitaan boleh datang silih berganti, tetapi kita murid Kristus yang cerdas, kita tidak pernah berhenti berdoa. Kenapa? Karena berdoa itu bicara tentang hubungan persekutuan yang kita bangun secara pribadi dengan Allah, dengan Kristus. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara mau kuat, rahasianya sederhana, berdoa. Sekarang begini, kita punya masalah, persoalan, pergumulan. Udah minta tolong sama pendeta, minta tolong sama hamba Tuhan, kira-kira langsung selesai enggak? Enggak. Mereka memang mendoakan kita, mereka memang memberikan kita solusi. Tapi apakah doa dan solusi mereka itu menuntaskan masalah persoalan kita? Tidak. Kalau begitu, yang menuntaskan semua persoalan pergumulan hidup kita itu siapa? Tuhan. Caranya melalui apa? Doa. Nggak ada jalan lain. Saya ditelepon, datang melayani orang sakit.
Ya palingan saya datang, saya beritakan Injil, ujung-ujungnya berdoa. Kenapa berdoa? Kan kita percaya udah cukup. Oh iya, ya kita percaya Yesus itu memang udah cukup. Tetapi berdoa itu merupakan hubungan yang kita bangun secara pribadi dengan Allah. Waktu kita berdoa, kita dapatkan kekuatan. Untuk apa? Waktu kita berdoa, kita dapatkan kekuatan untuk melewati, menghadapi situasi, keadaan, kondisi yang terjadi. Amin. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, ya, berdoa itu merupakan hubungan persekutuan yang kita bangun secara pribadi dengan Allah. Ingat ya, secara pribadi. Jadi doa kita itu jangan diukur dari kebaktian kita hari Minggu, atau persekutuan kita atau pemuridan kita baru kita berdoa. Oh tidak, di rumah kita sendiri pun juga kita tetap berdoa. Kenapa? Karena itu bicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang berikutnya ya, yang berikutnya, berdoa itu membuat kita untuk semakin mengenal isi hatinya Allah. Berdoa itu membuat kita semakin mengenal kehendak Allah. Amin. Jadi orang yang semakin berdoa sama Tuhan, orang yang semakin intim dengan Tuhan, dia akan semakin mengenal isi hatinya Allah. Dia semakin mengenal kehendaknya Allah. Dia lebih banyak berdoa dengan Allah, lebih banyak ngobrol dengan Allah, ya, otomatis perkataan, ucapannya dia juga banyak memberkati orang yang ada di sekitar. Kenapa? Karena dia sering berdoa, lama-lama dia semakin mengenal isi hatinya Allah. Dia sering berdoa, lama-lama dia semakin mengenal kehendaknya Allah. Nah, dia semakin mengenal isi hatinya Allah, mengenal kehendaknya Allah, dia akan semakin menjadi berkat, menjadi motivasi, menjadi inspirasi buat orang-orang yang ada di sekitar. Amin. Jadi jangan sampai kita banyak berdoa, tetapi kata-kata kita menjadi sandungan buat orang yang ada di sekitar. Hati-hati. Ya, sekali lagi ya, jangan sampai kita kebanyakan berdoa, sering berdoa, tetapi perkataan kita, hidup kita merugikan, mencelakakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bahaya. Berarti begini, ada yang salah dengan kekristenan kita. Ada yang salah dengan kekristenan kita. Karena setahu saya, orang yang semakin akrab dengan Allah, otomatis orang yang ada di sekitar dia bisa melihat Allah di dalam hidupnya. Orang yang semakin bersahabat dengan Allah, berarti begini, dia akan mencerminkan kemuliaan Allah, dia akan mencerminkan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang yang ada di dekat dia. Jangan bermimpi dulu orang di jauh, orang di Palestina sana, ya. Jangan pernah bermimpi lu mencerminkan kemuliaan Tuhan di orang mana? Dengan orang-orang yang ada di Palestina. Segala sesuatu dimulai dari dalam rumah. Segala sesuatu dimulai dari apa? Dalam rumah, dari keluarga. Jadi semakin kita bersahabat dengan Allah, semakin kita akrab dengan Allah, berarti semakin kita menjadi berkat, mencerminkan kemuliaan Allah, mencerminkan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Nah, malam hari ini kita akan lanjut. Saya akan tutup dengan dua prinsip ya. Dua prinsip mengapa kita harus berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara tetap kita buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 ya. Alkitab bilang begini, hal berdoa, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi perhatikan begini ya. Perhatikan begini. Waktu kita pamer-pamer doa, waktu kita perlihatkan bahwa kita ini adalah seorang pendoa, ya, tetapi kita nggak jadi berkat buat orang lain, tetap sama kita dapat upah. Jadi kita mau salah berdoa, tetap kita dapat apa? Upah. Ya, upah yang nggak baik. Ya, apalagi kita benar di dalam hal berdoa. Makanya Alkitab bilang bahwa kalau berdoa itu jangan seperti orang munafik. Panjang kata-kata, indah kata-kata, tetapi hidupnya menjadi sandungan buat orang lain, tidak menjadi berkat. Ucapan dan kata-katanya melukai dan menyakiti orang-orang yang ada di sekitar. Jangan sampai itu terjadi pada seorang murid
Kristus. Amin. Nah, prinsip yang pertama, kenapa kita mesti berdoa? Oh, ternyata begini. Berdoa itu merupakan bukti ketergantungan kita kepada Allah. Jadi saya akan tutup malam hari ini tentang hal berdoa. Yang pertama, kenapa kita harus berdoa? Bukankah kita percaya sama Yesus itu sudah cukup? Oh, ternyata begini. Berdoa itu merupakan apa? Bukti ketergantungan hidup kita kepada Allah. Amin. Saya sering bilang sama istri saya, bilang begini, Yang, kalau kamu gak doa, berarti itu tandanya kamu udah kuat. Kamu tidak lagi memerlukan Allah. Oh iya, kalau kita udah gak berdoa, itu sama halnya bahwa kita ini udah kuat. Tanpa Tuhan pun juga, kita bisa lakukan apa-apa kok, kalau kita gak berdoa. Ingat, karena kita ini murid, berarti begini. Berdoa itu merupakan bukti ketergantungan kita kepada Allah. Berarti begini, kalau kita nggak berdoa, kita nggak akan sanggup, kita nggak akan mampu, kita nggak akan kuat lewati hari demi hari. Karena kita ini adalah murid, ketergantungan kita hanya kepada Allah. Berarti begini, apapun situasi, keadaan, kondisi yang kita alami, berdoa itu adalah jalan satu-satunya bukti ketergantungan kita kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, bukti ketergantungan kita kepada Allah itu apa coba? Hanya cukup percaya? Atau hanya cukup beragama Kristen? Atau hanya cukup KTP kita, identitas kita Kristen? Oh tidak. Salah satu bukti ketergantungan kita kepada Allah yaitu dengan cara berdoa. Saya punya masalah, persoalan, pergumulan. Saya mau curhat ke siapa? Curhat ke teman pendeta terbatas. Curhat ke manusia terbatas. Tempat terbaik untuk saya curhat, saya nangis, saya mengadu adalah Tuhan. Amin. Ketergantungan hidup kita hanya kepada Allah. Saudaraku mungkin ingat waktu minggu kemarin, waktu Kak Jerry berkhotbah, ya sekalipun saya hamba Tuhan, tapi saya ini bukan malaikat. Saya punya persoalan, saya punya pergumulan. Ya sebagai bukti saya bergantung kepada Allah, ya saya minta topangan doa dari hamba-hamba Tuhan. Bukan berarti bahwa saya hamba Tuhan, saya udah hebat. Saya tidak perlu lagi dapatkan dukungan doa dari teman-teman hamba-hamba Tuhan yang lain. Oh tidak. Jadi kita belajar supaya apa? Kita belajar untuk merendahkan hati kita, bahwa hidup kita, kekuatan yang kita peroleh untuk lewati hari-hari, itu datangnya daripada Tuhan. Jadi berdoa itu merupakan bukti ketergantungan kita kepada Allah. Yesus sebelum ditangkap mengalami penderitaan, siksaan yang begitu sadis, perlakuan-perlakuan yang tidak wajar. Sebelumnya ditangkap sama tentara-tentara Romawi dan disalibkan, apa yang Yesus lakukan? Berdoa. Di mana? Di Taman Getsemani. Bahkan Yesus berdoa bilang apa? Bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Bapa kehendaki. Itu sebagai bukti bahwa Yesus itu karena dia memiliki sifat ilahinya, dia selalu bergantung kepada Bapa. Begitu juga dengan kita sebagai seorang murid Kristus, pengikut Kristus. Kita nggak kuat hadapi persoalan hidup, jujur. Kita nggak kuat hadapi situasi. Kita nggak kuat hadapi peristiwa demi peristiwa. Kita nggak kuat. Dan yang memberikan kekuatan kepada kita itu adalah Tuhan. Melalui apa? Doa. Amin. Jadi sekali lagi ya, kalau kita murid Kristus, kita sudah tidak lagi berdoa, berarti kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Kita tidak lagi memerlukan Tuhan. Karena kita udah hebat kok. Karena kita udah kuat. Karena kita udah mampu. Sama seperti orang percaya di luar sana. Sama seperti orang Kristen di luar sana. Banyak orang Kristen yang beragama Kristen, KTP-nya Kristen. Apakah dia selalu berdoa di dalam hidupnya? Enggak. Mungkin ibadah ucapan syukur di rumah baru dia berdoa. Karena ada pendeta hamba Tuhan. Atau dia datang ke gereja baru dia berdoa. Nah ini Kristen model apa? Nah kalau kita ini Kristen murid ya. Karena kita ini Kristen murid, bukan Kristen agama, kita ini Kristen murid, berdoa itu merupakan bukti ketergantungan kita kepada Allah. Karena kita murid, kita nggak kuat hadapi situasi, kita nggak kuat hadapi persoalan, pergumulan, penderitaan, peristiwa yang datang. Yang memberikan kekuatan kita adalah Tuhan melalui
doa. Amin. Jadi sekali lagi, kalau kita nggak berdoa berarti kita anggap diri kita sudah apa? Hebat lah. Ya kan Bapak Tulus? Kalau kita nggak berdoa berarti kita udah hebat. Kita nggak perlu Tuhan. Kita nggak butuh Tuhan. Buktinya apa? Orang di luar sana tidak berdoa kepada Yesus. Mereka sehat nggak? Sehat. Kerja nggak? Kerja. Nah buat apa kita berdoa? Ya kan? Tapi beda, kita ini apa? Murid. Kita ini murid, hadapi hari demi hari, jam per jam, kita butuh kekuatan. Nah kekuatan kita datangnya daripada Tuhan. Dan kita dapatkan kekuatan itu melalui apa? Doa. Makanya Alkitab berkata di dalam Lukas 21 ayat yang 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil apa? Berdoa, supaya engkau diluputkan, engkau diberikan kekuatan untuk luput dari semua musibah, bencana, kutuk, dan malapetaka yang jatuh menimpa semua manusia yang ada di muka bumi ini. Itu Lukas 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ayat yang lain bilang jangan pernah jemu-jemu berdoa. Jangan pernah bosan-bosannya berdoa. Karena berdoa itu merupakan bukti ketergantungan hidup kita kepada Allah. Berdoa itu menunjukkan bahwa kita ini adalah murid Kristus. Tanpa Tuhan kita nggak akan pernah mampu melewati hari-hari. Amin. Kita murid, sekali lagi. Resiko pahit menjadi seorang murid adalah berdoa. Amin. Jadi jangan cuman sering berdoa, tetapi berdoa itu merupakan gaya hidup kita murid Kristus. Berdoa itu merupakan teladan hidupnya Yesus yang kita miliki. Berdoa itu karena ada sifat ilahi Yesus di dalam diri kita. Makanya kita berdoa. Amin. Jadi jangan pernah jemu-jemu untuk apa? Berdoa. Berdoa itu merupakan bukti ketergantungan hidup kita kepada Allah. Yang kedua, saya akan tutup. Yang kedua, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Alkitab bilang begini, Efesus pasal yang ke-6 ayat 18, Alkitab bilang begini, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sekali lagi, ya, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Allah, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi Alkitab mengingatkan kita, oh ternyata sebagai seorang murid Kristus kita harus berdoa. Mengapa? Jadi kita tidak berhenti hanya sekedar percaya, tetapi kita harus berdoa. Mengapa? Karena doa itu merupakan salah satu senjata orang percaya untuk melawan intimidasi yang ada. Amin. Berdoa itu merupakan apa? Salah satu senjatanya Allah yang diberikan kepada kita untuk apa? Melawan intimidasi, tipu muslihat iblis setan yang ada di sekitar kita. Pertanyaan saya, kira-kira iblis datang itu menunjukkan wujudnya bertanduk, mata merah, kulit hitam, tertutup jubah hitam? Apakah seperti itu? Tidak. Iblis datang itu dia menunggangi situasi. Sekali lagi ya, iblis datang menunggangi apa? Menunggangi situasi, keadaan, kondisi. Bahkan iblis juga bisa menunggangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang kita disakiti, kadang kita dilukai, kadang kita dimaki-maki. Itu tandanya bahwa iblis menunggangi orang itu melalui perbuatannya. Iblis menunggangi orang itu melalui perkataannya. Jadi ingat ya, waktu perkataan kita melukai dan menyakiti orang lain, itu tandanya bahwa perkataan kita ditunggangi oleh siapa? Ditunggangi oleh siapa? Iblis. Nah, kita mau perkataan kita itu ditunggangi oleh Roh Kudus atau ditunggangi oleh iblis? Tergantung kitanya. Sama-sama bilang tergantung kita.
tergantung kitanya. Jadi mulai dari sekarang sudah mulai bersikap hati-hati. Berjaga-jagalah di dalam doa-doamu. Berjaga-jagalah di dalam ucapan-ucapan yang keluar dari mulut bibir lidahmu. Karena Alkitab bilang bahwa doa itu merupakan senjata yang Allah berikan buat kita untuk melawan intimidasi-intimidasi yang ada di sekitar. Alkitab ayat yang lain berkata bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, panah-panah api si jahat. Jadi peperangan kita orang percaya hari-hari ini tidak melawan secara fisik. Kalau peperangan secara fisik, orang datang bawa golok, kita masih bisa kabur. Atau dia masih ayunkan golok, kita masih bisa menghindar dan lari. Tapi Alkitab bilang bahwa peperangan kita murid Kristus bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan intimidasi iblis yang menunggangi situasi, keadaan, dan kondisi. Dan salah satu senjata peperangan yang Allah karuniakan buat kita itu adalah apa? Doa. Makanya Alkitab bilang apa? Berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Berjaga-jagalah di dalam apa? Doamu itu. Jadi kita ini bisa mengcover diri kita dengan kekuatan Allah melalui apa? Doa. Mama Tulus bisa mengcover Tulus melalui apa? Doa. Mama Tulus sekalipun sayang-sayangnya dia sama Tulus, tapi setiap hari 24 jam dia nggak nempel habis sama Tulus. Sesayang-sayangnya Mama Tulus sama Tulus, ya, kadang juga sempat 2 jam lupa karena ada masalah persoalan. Benar apa enggak? Jadi sesayang-sayangnya kita sama anak, kita ini terbatas untuk membentengi orang-orang yang kita cintai. Mama Hilda sayang gak sama si Ardon? Sayang banget. Tetapi Mama Hilda bisa hadir gak temani Ardon berlayar di tengah laut? Tidak. Yang bisa mengcover Ardon itu adalah siapa? Mama Hilda dengan doa-doanya, Tuhan, aku percaya anakku Ardon sekalipun berlayar tidak ada jaringan, tapi ada dalam perlindunganmu ya Allah. Ada di dalam naunganmu ya Allah. Semua panah-panah api si jahat aku patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa buat mantuku. Aku berdoa buat anak-anakku. Aku berdoa buat keluarga anak-anakku. Rumah tangga anak-anakku ditolong oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Pernikahan mereka terlahir kembali dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita harus jaga ucapan-ucapan kita di dalam apa? Doa. Karena itu merupakan apa? Senjata. Amin. Saudara tahu senjata? Senjata itu bisa apa? Membunuh. Hari-hari ini Israel sama Palestina perang. Kira-kira mereka pakai apa? Hah? Senjata, rudal, bom. Nah, itu adalah senjata yang mereka pakai. Nah, saya mau tanya, senjata kita murid Kristus itu untuk lawan musuh kita itu apa? Kan musuh kita Alkitab bilang bahwa tidak terlihat. Tidak terlihat mata jasmani. Senjata yang kita pakai untuk lawan musuh kita itu apa? Berdoa. Saudaraku, sebelum kita sakit, contoh ya, sebelum kita sakit hari ini, di alam roh itu kita udah duluan sakit. Halo? Sebelum kita sakit hari ini, di alam roh sudah duluan sakit. Nah, caranya supaya kita lawan, supaya kita nggak jadi sakit, caranya dengan apa? Kita hentikan di dalam doa. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk, sakit, penyakit berhenti dalam nama Tuhan Yesus, tidak jatuh dan menimpa keluarga. Amin. Sebelum kita mengalami kecelakaan apa, kira-kira di alam roh udah terjadi belum? Sudah. Tapi kita bisa menghentikannya itu melalui apa? Melalui doa. Berjaga-jagalah senantiasa di dalam doa-doamu. Hari ini saya berdoa buat keluarga saya. Tuhan, aku berdoa buat keluarga rumah tanggaku. Saya bersama istri dan anak-anak. Kami dikaruniakan umur panjang, kejayaan, kehormatan. Nah, itu yang kita perkatakan, itu yang kita doakan. Amin. Sampai hari ini pun juga saya masih berdoa. Segala kutuk kemiskinan, kemelaratan, kutuk apalagi ketelanjangan, kutuk kelaparan, aku tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak menimpa keluargaku, tidak menimpa anak-anakku, tidak menurun sampai kepada keturunan-keturunanku dalam nama Tuhan Yesus. Sampai hari ini saya masih doakan hal itu.
Saya masih doakan supaya segala kutuk apapun tidak terjadi atas rumah tanggaku dan anak-anak dan keturunanku. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Karena berdoa itu merupakan senjata yang Allah berikan buat kita untuk melawan penguasa-penguasa di udara. Bapak Ibu Saudara mau kuat berperang? Sederhana. Senjatamu adalah apa? Doa. Kira-kira senjata itu udah ada apa belum? Senjata itu sudah ada apa belum? Senjata itu sudah ada. Hanya kita yang jarang gunakan atau sama sekali tidak gunakan, tidak dipakai. Benar Papa Tulus. Senjata itu Tuhan udah kasih, tetapi kita jarang gunakan atau sama sekali kita nggak pernah pakai. Akhirnya hidup kita biasa-biasa saja. Kita nggak ngalami terobosan demi terobosan. Kita tidak mengalami yang namanya perubahan kepada perubahan. Kenapa? Karena kita nggak pakai senjata yang Tuhan udah kasih buat kita. Amin. Jadi malam hari ini kali mau ingatkan kepada semua murid Kristus. Perhatikan ya. Kalau kita hanya sekedar beragama Kristen, kalau kita hanya sekedar berKTP Kristen, tidak berdoa tidak jadi masalah. Tapi karena kita sudah menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, berdoa itu merupakan salah satu bukti kebergantungan kita sama Tuhan. Jadi kalau kita murid Kristus, kita nggak berdoa, berarti kita sudah hebat. Kita tidak lagi memerlukan Tuhan. Kita sudah punya kekuatan. Kita sudah punya kemampuan. Tetapi karena kita murid Kristus, kita berdoa. Karena kita percaya bahwa kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan menghadapi situasi keadaan hari esok datangnya daripada Tuhan. Dan yang kedua, kenapa kita harus berdoa sebagai seorang murid Kristus? Karena berdoa itu merupakan senjata yang Allah berikan buat kita untuk melawan musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Musuh kita itu adalah apa? Iblis yang mengintimidasi, menunggangi situasi, keadaan, kondisi. Bahkan kadang iblis menunggangi perkataan dan perbuatan orang untuk melukai, menyakiti kita. Tetapi Alkitab memberikan satu pesan buat kita, berjaga-jagalah di dalam doamu, ya, dan teruslah berdoa. Karena waktu kita berdoa, kita membangun hubungan persekutuan pribadi dengan Allah, kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi situasi keadaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Selamat malam, salam kerajaan, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.